narasumber yang sangat ganteng hari ini. Langsung saja kita panggil, ini dia Bapak Fritz. Halo Bapak Fritz. Halo. Shalom. Shalom. Ini bawa apa nih Bapak? Ini produk saya. Oh, produknya Bapak Fritz ya. Ini produk Saya apa duduk ya Bapak? Ya, silakan duduk Bapak. Ada tempatnya lumayan. Oke. Aman Bapak? Aman. Aman. Ini produk apa nih Bapak ya? Jadi ini produk sabun deterjen cair yang bisa untuk membersihkan pakaian. Oh, ya. Kebetulan beta belum cuci pakaian, jadi sebentar bisa bawa Bapak. Pas ini. Ini bisa dibawa dua. Jadi ini sampel. Oh, ini jadi sampelnya. warnanya begini. Kemudian mohon maaf saya tutup karena ini kan nanti pengaruh iklan ya. Jadi saya beginilah. Ini kira-kira apa yang buat Bapak pengen sekali membuat ini usaha sabun? Jadi begini, jadi berangkat dari saya pun pemahaman bahwa orang Kupang itu kan biasa mengatakan bahwa kalau sabun itu harus berbusa kan. Iya. Nah, saya harus menciptakan suatu produk ya bahwa tanpa busa ya itu harus dia bersih gitu loh. Jadi harus rubah mindsetnya, pemahamannya orang-orang Kupang, orang NTT bahwa tidak selamanya sabun berbusa itu bersih. Jadi tanpa busa bisa bersih. Ya, oke. Gitu, jadi yang Bapak bawa ini adalah sabun untuk mencuci pakaian ya Bapak ya? Cuci pakaian. Selain itu mungkin ada sabun yang bisa digunakan di badan? Jadi nanti saya coba lemparkan produk ini. Ini saya buatnya ya istilahnya eksperimennya selama 2 tahun. Jadi ini sudah 2 tahun? Ya, jadi saya coba ya artinya kita bikin eksperimen sendiri. Bahan-bahannya ini bahan alami. Jadi bukan dia jenis surfaktan, tapi surfaktan ya nabati. Ya. Jadi ya artinya dia tidak rusak kulit. Ya, tidak iritasi kulit, justru lembut ya. Biasanya sabun lain kan agak ada iritasinya. Ini tidak, karena terbuat dari bahan utamanya dari nabati, dari produk ekoenzim. Nah, ekoenzim itu apa? Ekoenzim itu merupakan bahan-bahan seperti kulit-kulit ya, bahan-bahan yang bukan sampah sih, bahan yang tidak dipakai seperti kulit pisang, jeruk, mangga, itu kulit-kulitnya diolah, difermentasi menjadi bahan itu untuk tambahan di sabun. Wow, luar biasa. Jadi tadi pertanyaan apa tadi? Ini sabunnya ini buat dari apa? Terbuat dari itu. Terbuat dari yang ekoenzim. Nanti kalau saya mau terangkan ekoenzim terlalu panjang, nanti durasinya habis. Oke, Bapak. Bapak tadi sudah bilang kalau sudah 2 tahun ya? 2 tahun. Ini kira-kira sudah dipasarkan atau belum? Jadi selama 2 tahun itu setelah saya eksperimen, sekarang saya sudah pasarkan ya. Sudah pasarkan, mudah-mudahan doakan bisa tembus Timor Leste. Amin. Kemudian di Sabu, di Rote, dan juga mudah-mudahan juga tembus di Flores. Untuk Kupang sudah mulai mengenal. Ya, sudah mulai mengenal. Jadi Bapak punya outletnya sendiri atau? Jadi saya kan memproduksi ya. Kemudian saya kalau hanya berpikir selain untuk marketing segala macam, saya harus siapkan stokis, saya harus siapkan distributor, itu mengganggu saya punya ini ya. Artinya memilah itu susah. Sehingga saya serahkan kepada teman-teman, saudara semua untuk ada yang sebagai stokis, ada yang sebagai distributor. Jadi saya tugasnya untuk memproduksi. Jadi ya artinya sabun ini tidak kalah dengan sabun yang lainnya, produk yang lain. Gitu. Ini selain Bapak usaha buat sabun begini, apakah ada pekerjaan yang sedang digeluti yang lainnya Bapak? Jadi begini, saya ini kan kerja di perusahaan BUMD ya. Badan Usaha Milik Daerah. Badan Usaha Milik Daerah. Nah, saya ini kan sedikit lagi saya sudah mau pensiun. Nah, saya sudah mau pensiun, saya harus persiapkan. Ada usahanya. Ada usaha ini persiapan. Nah, karena saya pemahaman begini, bahwa usia itu sudah tidak menjadi batu penghalang untuk kita bereksperimen,
motivasi berbuat sesuatu yang berkreasi. Karena kita harus rubah kita pemahaman bahwa ada self acceptance, artinya kita harus tahu bahwa siapakah diri kita, self acceptance ya. Nah, kalau dengan pemahaman begitu, umur itu bukan menjadi suatu penghambat. Umur itu hanya tambahan angka. Iya, gitu. Jadi selagi kita bisa ya terus berusaha. Nah, terus berusaha. Seperti pemahamannya dari penemu dari KFC. Mungkin tahu KFC, California Fried Chicken. Itu orang tua, Kolonel Sanderson. Ya, dia menemukan usaha KFC, ayam goreng yang terkenal di seluruh dunia ini. Dia dari ribuan kali dia latihan. Dia pada umur berapa? Umur 65 tahun. Umur 65 tahun baru dia berhasil ya. Jadi umur itu bukan suatu penghalang ya Bapak ya? Bukan suatu penghalang. Itu. Oke Bapak, setelah ini kita akan lanjut lagi, tapi kita akan dengarkan satu lagu dari Kakak Ria dan Kakak Ray. Ya. Oke Bapak, sekarang beta mau tanya lagi nih. Ini kan Bapak bawa sampelnya yang sabun cuci pakaian. Kira-kira Bapak mau lagi ke sonde buka sabun-sabun yang lain, mungkin sabun mandi, sabun cuci muka. Ya, saya artinya dengan eksperimen saya ya, saya akan membuka lagi ya. Artinya saya fokus dulu. Kalau ini sudah diterima oleh masyarakat secara umum ya untuk NTT, saya akan buka lagi ya, membuat eksperimen produk baru. Misalnya sabun cuci muka, ya, cuci piring, ya, kemudian untuk sabun untuk badan, begitu. Nah, karena mindset kita merubah mindset pemahaman dari masyarakat NTT bahwa kalau banyak busa itu baru bersih. Saya rubah lagi, tidak perlu banyak busa, tetapi bersih. Jadi mau butuh mana? Yang bersih atau banyak busa? Ayo. Jadi pasti butuh yang bersih, tidak perlu harus berbusa. Oh iya Bapak. Ya. Kira-kira Bapak sudah ada karyawan kok belum? Nah, ya untuk sementara namanya produk usaha baru UKM ya. Iya. Jadi baru 2 karyawan. Oh mungkin tambah beta bisa 3 ya Bapak? Boleh terbuka. Ya. Oke. Sudah 2 tahun ya Bapak ya? Sudah 2 tahun. Jadi biasa prosesnya Bapak lewat media sosial atau cuman kasih ke teman-teman untuk memasarkan? Jadi begini, saya mencoba membuat dalam YouTube, ya, kemudian di Instagram, WhatsApp dan segala macam. Pokoknya media sosial. Saya buat film gitu, video kecil. Nanti saya bisa putar kalau apa. Jadi dia intinya tidak tunjukkan muka saya, ya, tetapi bagaimana membuat sabun itu diproses untuk cuci pakaian tuh dengan waktu yang durasi cepat, tapi langsung bersih. Langsung bersih. Ya. Apalagi kerak, tidak ada busa, jadi apalagi kerak-kerak begini yang biasanya kan kotor di kerak. Itu langsung ambil sedikit aja, ini contoh ya. Ambil dikit aja gini. Nah, contoh kayak gini, kemudian ambil terus dipoles di kerak ya. Kemudian taruh air aja. Taruh air langsung bersih. Ya, paling 1 menit kucek-kucek langsung bersih. Ini sangat harum ya Bapak ya? Harum. Ini rasanya, harum lagi rasa. Ya. Parfumnya tuh wanginya wangi molto. Oh, wangi molto. Atau downy black. Ini downy ada black. macam varian depuannya, ada bermacam-macam. Ada macam-macam varian. Jadi nanti ke depan saya mau buka juga yang untuk cuci piring itu. Pasti dengan warnanya lain, ya. Warna dan parfumnya lain. Iya, supaya bisa warna hijau, ada biru, saya mau bikin. Iya, supaya masyarakat bisa membedakan ya Bapak ya. Membedakan. Gitu. Ini dari tadi cium kayak wangi sekali dari tumbuh-tumbuhan juga Bapak. Ya, tumbuh-tumbuhan. Jadi esensi. Jadi parfum asli bukan kimia. Oh, parfum asli ya, bukan jadi ya. Langsung ini dari bahan-bahan alami. Bahan alami semua. Luar biasa. Kita doakan semoga Bapak usaha ini lancar jaya. Siap. Iya Bapak ya. Oke, ini sangat kental ya Bapak, cuma sedikit tapi langsung kental. Kental, ya.
Dan ciri khas dari Bapak punya sabun ini apa dia ciri khas? Jadi ciri khas itu sabun dia tidak berbusa. Ya, tidak berbusa. Kemudian lembut di tangan. Lembut di tangan. Kemudian tidak merusak kulit juga. Tidak merusak kulit. Kemudian tidak ada namanya sisa-sisa yang flek-flek begitu atau kotoran-kotoran. Biasanya kalau pakai sabun biasa itu kalau cuci kan ada putih-putih, toh? Iya. Nah, dia tidak ada. Dia bersih. Kemudian hemat air. Jadi bilas satu kali saja. Oh, bilas satu kali. Jadi tidak perlu butuh air yang banyak, apalagi kita krisis air, toh. Iya. Jadi sekali tuang ini cuci biarkan ya 1 menit lah. Kemudian kucek habis, langsung di press. Kemudian bilas air 1 kali. Sekali bilas langsung udah beres ya Bapak? Beres semua. Woi, mantap. Jadi ya artinya saya minta dukungan ya untuk teman-teman bersaudara semua se-NTT, mohon dukung usaha kecil ini supaya bisa berhasil. Amin. Gitu. Oke, ini kira-kira biar Bapak sementara kerja nih sambil menunggu pensiun nih Bapak. Kira-kira cara Bapak membagi waktu tuh kemana? Nah, jadi kan saya punya karyawan kan 2 orang, ya. Kemudian ada istri di rumah juga, istri juga saling support, membantu supaya bisa usaha jalan. Iya Bapak ya. Jadi istri mensupport supaya usaha jalan lancar. Iya. Banyak dukungan doa juga dari keluarga. Dukungan doa, jadi segala sesuatu bukan membalikan telapak tangan, pasti juga ada kendala-kendala masalah ini, tetapi untuk sementara aman kok. Ya, kita jalan. Bapak kan sekarang sudah mau pensiun nih. Ini selain usaha begini, kira-kira Bapak mau usaha lain lagi kesana? Saya nih artinya mungkin dengan kesiapan saya, mungkin punya skill sedikit, jadi orang masih butuh juga saya untuk kerja. Misalnya sekarang saya di samping kerja di perusahaan itu, saya juga di koperasi. Wow, luar biasa, multi talent sekali ya, Bapak satu. Bukan multi talent sih, tapi orang masih percaya kan, hormat, terima kasih gitu. Jadi artinya jangan kita menganggap bahwa kalau mau pensiun atau sudah pensiun itu istilahnya laskar tak berguna. Jangan. Harus berguna ya Bapak? Harus berguna, jadi umur bukan menjadi suatu masalah. Tetap maju terus. Tetap maju terus ya. Ya saya, pemahaman saya sederhana, Kolonel Sanderson, KFC penemu, umur 65 tahun kan, dia survive, ya, punya cabang di mana-mana, seluruh Indonesia. Saya mau juga ke depan kita punya cabang di seluruh Indonesia dan seluruh dunia, kalau bisa. Amin. Jadi ya harus punya motivasi, semangat hidup. Iya betul Bapak. Oke, setelah ini kita... Oke, pemirsa setia TVRI masih di Rumpu Rampe. Dan beta mau tanya di Bapak Fritz dulu, ini sejak kapan nih Bapak Fritz mulai kepikiran untuk membuat usaha sabun ini? Jadi saya melihat bahwa untuk di NTT ini kan belum ada produk lokal tentang sabun, ya. Jadi makanya saya bilang, selamanya sabun itu produksi harus dari Jawa. Saya harus buat, saya punya. Ya, kemudian yang kedua saya ingin supaya produk ini harus istilahnya alamiah ya, nabati ya. Jadi bukan kimia. Nah, makanya saya ciptakan, saya cari referensi ya. Saya baca-baca buku tentang kimia. Kemudian cari di YouTube cara membuat sabun. Kemudian saya cari bahan-bahan yang menjadi referensi. Akhirnya saya temukan bahwa tidak selamanya bahan-bahan surfaktan itu artinya bahan-bahan pembersih, pembuat sabun itu harus dari kimia. Ternyata ada suatu tulisan yang mengatakan bahwa tanpa tanpa deterjen atau surfaktan yang dari kimia, bisa dari nabati. Saya baca, wah ini menarik ini. Akhirnya saya baca, oh ternyata bahan ini dia terbuat dari minyak kelapa sawit. Itu bahan utama ya, terbuat dari minyak kelapa sawit. Kalau yang surfaktan yang lain tuh, yang kimia itu dia terbuat dari minyak bumi. Berarti dia bisa merusak lingkungan. Nah, saya mau ini produk saya
terbuat dari nabati alami, jadi dari minyak kelapa sawit. Nah, akhirnya saya baca, kemudian saya olah, temukan bahan ini, ya. Kemudian bahan ini ditambah dengan ekoenzim yang tadi saya sudah jelaskan, yang nabati juga, yang fermentasi, ya, difermentasi, jadilah sabun. Diolah menjadi sabun ini. Jadi ke depan ada varian macam-macam. Varian macam-macam itu seperti apa? Varian macam-macam kan sekarang gini kan mindset warga NTT itu kan mengatakan bahwa sabun itu harus berbusa. Iya. Padahal sebenarnya tidak selamanya sabun berbusa itu ini. Jadi yang butuh apa? Bersih atau busa? Pasti bersih kan? Ya. Nah, kemudian untuk memenuhi kebutuhan mereka, oke, saya akan buat sabun deterjen cuci pakaian yang berbusa sedikit. Ya, ada berbusa. Ada berbusa, ada tidak berbusa. Ada yang tidak berbusa. Kemudian nanti saya juga varian baru untuk sabun cuci piring juga. Nanti dia berbusa banyak juga. Gitu. Nah. Jadi rencananya juga ada mau sabun cuci muka Kosonde nih, Bapak? Pasti ada, saya buat ada. Ya. Karena ini bahannya semua tuh bahan nabati, ya. Dia tidak merusak iritasi otomatis. Ya. Untuk muka, untuk sabun badan otomatis. Mulus, ya. Kemudian, nanti saya cerita banyak juga. Ada temuan saya juga untuk kayak muka-muka flek, ya, seperti orang-orang yang sudah umur, ya, minta maaf, yang sudah menopause gitu, yang hitam-hitam di sini, ada obatnya. Itu dari bahan alami, ya, dari jamur-jamur itu saya olah, ya, jamur saya olah, kemudian diambil, taruh sini, yang hitam-hitam hilang. Jadi tidak mesti kita harus memakai produk-produk kimia. Ada sebenarnya. Ciptaan Tuhan itu luar biasa, ya, begitu. Iya, Pak Fritz mungkin bisa kasih motivasi nih buat kawan-kawan, anak-anak muda, bahkan mungkin orang tua juga yang sementara ini mau buat usaha tapi masih ragu-ragu. Ya, jadi baik. Sebenarnya kalau kita sudah dalam umur sedemikian, ya, kita sudah umur 50, 60 tahun itu sebenarnya kalau mau buka usaha itu jangan ragu, ya. Intinya jangan ragu. Jadi harus ada motivasi diri, harus tahu diri, self acceptance tadi saya bilang. Nah, kemudian carilah usaha-usaha yang pertama, ya, cari usaha-usaha itu yang tidak ada efek risiko yang tinggi karena kita sudah umur, toh. Nah, seperti saya usaha sabun ini kan biaya tidak terlalu besar, tetapi menghasilkan besar, ya. Kemudian seperti usaha-usaha waralaba itu, franchise itu bagus itu. Jadi franchise seperti usaha, ya, artinya memakai bisnis waralaba, ya. Kemudian juga harus minta pertolongan Tuhan, ya. Jadi ada 3 hal tadi. Jadi kemudian juga saya lupa, harus dari dari diri bahwa saya ini bakat di mana, saya senangnya di mana, gemarnya di mana. Nah, kalau kita gemarnya suka kuliner, usaha kuliner. Kalau saya ini suka bersih-bersih, ya, termasuk saya juga pemerhati tentang sampah. Jadi saya lebih bergelut di lingkaran itu, supaya tidak merusak sabun lingkungan. Tidak merusak lingkungan. Nah, ini saya punya jiwa di sana. Jadi tergantung dari pemirsa semua, ya, pendengar semua, ya, terserah kira-kira kita bakatnya di mana. Kalau kita bakat untuk kuliner, ya, kita bakat suka tes makanan kemana, ya, kuliner. Seperti Nona Nadine misalnya, saya suka yang cantik-cantik, jadi ya buka usaha salon kayak gitu. Jadi usaha itu jangan dipaksakan bahwa usaha harus ikut orang lain, jangan. Carilah, temukan hal yang baru yang belum pernah orang buat, gitu loh. Gitu. Jadi dalam diri. Jadi cari. Jadi jangan trennya kemana, bilang katanya harus trennya kuliner harus misalnya ayam goreng, semua ngurus ayam goreng misalnya, semua CI, jangan. Harus cari sesuatu yang lain dari yang lain. Nah, itu pasti, tapi dibutuhkan orang sekarang, gitu. Oke. Sekarang kita beralih lagi nih di Kak Nadine. Kak Nadine, apa
Dan Bet atas nama Desmond serta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.